Jadi sholat Jumat itu adalah fardu ain tetap bagi laki-laki. Iya. Kalau misalnya saya keliwatan ada yang bangunin. Yang bangunin ntar malaikat kali bang. Bisa aja sih Irfan. Sincum lama banget ya. Udah pakai disuruh jagain warung lagi nih. Aduh, ntar kalau ada yang beli kan gue bingung. Minta nasi uduk, gue kasih kupat sayur lagi. Aneh, ngagetin aja nih kaleng kerupuk. Yam, aduh, Sincum kok lama ya Yam ya? Mana dia? Tubuhan kok lama banget. Sip. Lo tahu nggak begitu lo nguap, lo nguap tadi ada nggak kira-kira 10 menit? Lo lama banget. Gitu. Baunya udah di sono lo. Yang orang dateng sono. Iya, ini perasaan gue. Ini kampung sepi banget kayak kuburan baru. Ini lagi pada kemana? sholat subuh. Oh, ayo sholat Jumat ya? Hah? Sholat Jumat? Sholat Jumat? Iya, ayo cepetan anterin. Dulu bang, ini ntar dulu bagaimana sih? matahari juga belum nongol. Nggak pakai nungguin matahari. Yang penting kita berangkat sholat Jumat. Kalau kita duluan sholat Jumat, itu pahalanya gede. Ayo. Gitu? Iya. Bang, tapi kan masih subuh bang. Udah nggak apa-apa. Entar aja Berat bang. banget badan lu, gue heran. Kayak sekarang apa? kita berangkat sholat Jumat. Ya udah sekarang. Iya subuh kan. Enggak udah subuh bang. Assalamualaikum. Ayo seru. Ayo, abang sana. Oh iya, Di sini. Bang, lagi tarik-tarikan gitu olahraga pagi-pagi. Tarik sholat Jumat. Iya, tarik. Ya, yang ayo. Bang Jack, Jack aja. Pasan. Kenapa sih? Mau ngajak. Siapa yang menang? Kita yang menang nih. Kita yang menang. Kalau dia sih bukan tarik tambang, jadi narik tronton. Ini mau ngajakin sholat Jumat. Jam Bang berapa? Jack, Subuh, bang. Iya, tapi kan katanya kalau kita datang duluan kan pahalanya gede. Ya gitu kan. Juga kali. Palenya yang gede. Pahala. Betawi bilangnya pahle. Gak ngerti lu beranak di mana? Tapi pahle Pak D ya. Tumben penggali kubur datang sini ya. Saya sih sebenarnya udah lapor sama RT sebelah, kan saya orang baru di sini. Bang Jack ya. Cuman saya pikir, ini kayaknya warung enak juga tempat ngobrol-ngobrol. Emang kita di sini ngobrol mulu. Ngobrol di sini, Bang. Saya kan ada juga sedikit sepukul 2 pukul yang saya mau tanyain. Ya udah duduk sini. Boleh. Mari di sini. Jadi orang sholat Jumat pahalanya gede. Kalau kita datang duluan katanya. Jadi dari abis subuh langsung ke masjid mau Oh, jumatan kan gitu ya? iya kan berarti kita kacak berapa jam tuh? Bahasanya Maksudnya selahnya kacak kosongnya. masih kosongnya Kayaknya kacak Betawinya Betawi belangsak banget ya. Betawi. kacak berapa jam gitu. Besilnya boleh ya? Besilnya boleh. Jadi enakan Bang. dikit. Iya. Soalnya kalau misalnya ngegantung namanya umur dari 50 sekian ya. Kalau kaki suka ngegantung semutnya naik. Makanya kita begini aja deh. Makanya dibilang kesemutan. Iya, kesemutan. Bang, tapi emang sholat Jumat itu wajib banget ya? Iya lah, buat laki-laki wajib. Harus laki-laki itu. Bukannya itunya habis itu apa? Wahai orang-orang beriman itunya Qurannya. Iya kan gini. Jadi sholat Jumat itu adalah fardu ain tetap bagi laki-laki. Cuman bagi perempuan dibolehkan, silahkan. Jadi kalau ada perempuan sholat Jumat, kewajiban sholat zuhurnya gugur. Tapi kalaupun nggak sholat Jumat boleh. Makanya kalau kita lihat di Mesir nih, di Timur Tengah, kemudian di Saudi kalau kita pergi umroh, itu kan perempuan pada ikut sholat Jumat. Boleh nggak? Boleh. Dan dibolehkan, bahkan Rasulullah mengatakan perempuan yang sudah sholat Jumat, sholat zuhurnya jadi gugur. Tapi lebih utama apaan tuh? Perempuan mendingan sholat Jumat atau mendingan di rumah sholat duhur sambil nyediain makanan buat lakinya ya? Kira-kira bagaimana yang lebih bagus mana gitu? Kalau perempuan tetap lebih afdalnya sholat di rumah. Sebetulnya Sholat zuhur. Cuman kan beda. Kalau di negara kita kan jadi hal yang aneh nih kalau ada perempuan sholat Jumat. Iya nggak? Iya. Jadi udah sesuatu yang orang berpikir perempuan nggak boleh sholat Jumat. Bahkan jadi omongan tersendiri tuh kalau perempuan sholat Jumat. Tapi kalau di Timur Tengah udah hal yang biasa. Jadi ini tergantung pemahaman mazhab setempatnya apa. Oke. Nah, soal pahle nih, pahle.
Pahle. Paling yang tadi gitu ada hadisnya apa bagaimana tuh? Kalau Jumat itu kan Sayyidul Ayam. Jadi kalau rajanya Si ayam disebut-sebut keren banget ya. Ayam itu hari. Kalau satu kan yaum hari. Yaumani 2 ayam hari demi hari. Gitu. Jadi kalau ada sholat Jumat, ini kan jatuhnya di hari Jumat. Iya, namanya juga sholat Jumat. Masalah Kalau hari sholat sholat Jumat di Minggu hari dong. Sabtu, pas waktu asar lagi. Sedangkan sholat hari Jumat tuh Sayyidul Ayam. Jadi dia itu rajanya dari sekian banyak hari. Kalau Sayyidus Suhur itu kan Ramadan. Rajanya bulan-bulan selama 1 tahun kan Ramadan. Kalau hari Jumat. Dilipat gandakan semua ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini. Iya benar-benar. Malam Jumat kan kalau bulan-bulan Islam itu kan dihitungnya dari lepas maghrib, matahari terbenam. Sebenarnya kalau di kita malam Jumat itu hitungan bulan Arab udah masuk hari Jumat. Buat gue sih malam Jumat ya waktunya sunah Rasul. Bentar ya ngambil minum dulu. Iya. Ayo dong, ininya dong, kasih apa Nah, ini baru apaan nih. ini sekarang? Wih. Combro ini. Nih. Wah, nih ada Ali Agrem nih. Dalamnya oncom pasti. Ya ini namanya combro, oncom di jero. Iya, tempat gua combro dalamnya lain loh. Apa isinya? Orang main sirkus. Gede banget tuh combro. Ngomongin soal Jumat lagi dah. Itu masih penasaran kenapa perempuan kagak boleh tuh, emang ada hadisnya tuh gimana? Ada. Orang-orang beriman kok berarti semuanya dong. Jadi gini, Al-Qur'an itu dia kan lebih menjelaskan secara umum. Secara luas, tidak detail, tidak tidak spesifik, bener. Nah, yang menjelaskan lebih detail itu adalah hadis. Iya. Nanti di hadis ada lagi yang disebut dengan ijtihad. Nah, yang kita pakai ini hadis Rasulullah SAW. Rasul menjelaskan bahwa ketidakwajiban sholat Jumat itu untuk kaum wanita dan anak-anak kecil. Nah, yang laki selama tidak ada uzur diwajibkan sholat Jumat. Sewajib itu. Nah, sewajib itu. Mau nanya apa, Bang? Nih, Bang Jack, aneh mau nanya nih. Iya. Ada sebagian orang itu dia mau sholat Jumat tapi dia berpikir gini, udah nggak usah dengerin khotbahnya. Maksudnya begitu komat dia langsung start, mentang-mentang rumahnya dekat. Kira-kira rumahnya berapa ratus meter di masjid deh. Begitu orang komat baru dia lari. Kita tanya, kemana? Nggak pakai dengerin khotbah katanya. Iya. Nah, itu bagaimana hukumnya menurut Kalau Bang menurut Jack? Imam Syafi'i, ini mazhab yang kita pakai di Indonesia, dua khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Gitu. Kemudian kan sholat Jumatnya 2 rakaat. Iya. Jadi kalau kita mau dihitung 4, kudu ngikut khutbah dong. Nah, tapi kalau kita pas datang udah sholat, tambah 2 lagi pengganti khutbahnya kagak? Bagaimana Kan kita datang udah sholat? Berarti ikut 2 rakaatnya doang dong. Kita nggak ikut khutbah, tambah 2 lagi atau kagak? Kalau ya kan? tadi menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya kita nggak ikut khutbah, Gara-gara dapat emang 2 rakaat juga, jatuhnya harus sholat zuhur. Tapi kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, dibolehkan, tapi keutamaan sholat Jumatnya nggak dapat. Jadi kita datang nih, komat, kan khutbah udah habis tuh, khotib udah turun mimbar, sah sholatnya tapi keutamaannya nggak dapat. Terus berarti pas khutbah kagak boleh ngomong ya? Ya memang nggak boleh. Bener, kadang-kadang ada aja tuh ya, Bang Jack. Kita kalau lagi dengerin khotbah nih kan, kalau kita lagi husuk asik ya. Kadang-kadang yang sebelah kita ada ngomongin maklar motor maklar motor, kita kan terganggu. Ini tahun sekian, harga sekian, udah lo ambil deh. Nanti kita dapat sekian, kita kan terganggu. Terganggu tapi hari minat juga. Pak, pengen juga bagi-bagi. Nah, itu maksudnya hukumnya yang Terus kadang-kadang kita lagi dengerin gini, bagus sih ceramahnya. Ada gitu. Ada batal. Jadi batal ya? Iya. Jadi gini, sebenarnya ketika khotib itu sedang menyampaikan khutbah, karena itu bagian dari rukun syarat sahnya sholat Jumat, kita harus dengerin. Makanya sebaik-baiknya sholat Jumat datangnya di awal waktu.
Bener nih yang tadi Bang pahala Opi. tadi itu bener. Tadi subuh. Cuma nih kebangetan awal. Lah, tuh kepagian ya. masih kacak berapa jam tadi? Ada Bang Sen. 6 jam. Kan? Itu tapi katanya datang pertama dapat sapi, datang kedua dapat apa gitu, bener gak sih pahalanya? Kalau pahala yang seperti itu tidak ada hadis yang benar-benar kuat. Tapi yang pasti orang yang sholat Jumat itu dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat dibandingkan sholat zuhur. Karena ibadah yang dilakukan semenjak hari Jumat. Nah, tadi kita bahas tuh masalah hari Jumat. Betul. Jadi hari Jumat jangan dipikir hari Jumat pagi. Kalau kita kan hitungannya jam 12, Ya. baru masuk hari Jumat. Nah, kalau hitungan tahun Arab, Hijriah, itu dihitungnya semenjak matahari terbenam. Makanya kalau Idul Fitri, kan lihat ruqyah itu pas matahari terbenam, Iya, bukan pas pagi. Nah, kenapa malam Jumat di kita, sebenarnya udah hari Jumat di bulan Arab. Jadi kalau ada orang baca Yasin, tahlil, itu udah masuk hari Jumat. Mengumpulkan Jangan pahala dihitung Jumat sesuai itu. dengan hitungan kita, tapi hitung sesuai hitungan bulan Hijriah. Dari Kamis sore berarti ya. Dari Kamis sore gitu ya. Iya benar. Saking pahalanya bagus di bulan Jumat, di hari Di Jumat hari itu. Jumat itu. Sholat aja atau segala macam kayak pahala buat sedekah kita lebih bagus di Jumat juga. Iya, semua dilipat gandakan. Bahkan ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat, maka itu menjadi tabungan yang akan meringankan sakaratul maut seseorang. Hebat banget Jumat ya. Tuh. Suka minta-minta. Iya benar. Pantesan baik banget tuh kalau keluar tuh banyak minta-minta. Lu kemarin salah, gue lu mau bagi. Habis benerin sepatu mukanya gini. Udah kasih tuh. Kencengan ininya. Terus ada lagi nih Bang Jack yang Gimana kita ya? mau tanya. Barangkali sih tadi udah di dalam penjelasan tadi. Cuman kali-kali kalau nggak hilap ya. Kalau kita udah sholat Jumat katanya apa kita nggak perlu lagi sholat Zohor gitu. Iya. Jadi gini, ada nih di kita di Jakarta, di orang-orang Betawi yang masih asli, dia kelar sholat Jumat nih udah selesai, sholat jamaah lagi tuh zuhur. Hah? Di masjid yang sama? Di masjid yang sama. Dia assalamualaikum langsung di sholat Jadi lagi. begini, dulu di zaman Rasul itu setelah sholat Jumat kan dia melakukan sholat sunnah ba'diyah. Nah, banyak orang sahabat yang mengira itu sholat zuhur. Nah, jadi ada yang bilang bahwa Rasul juga sholat zuhur kok setelah sholat Jumat. Padahal ba'diyah. Nah, padahal Jadi itu ada sholat qobliyah ba'diyah. juga, ada ba'diyah juga. Ada, sama hitungannya dengan zuhur. Ba'diyah dan qobliyahnya tidak berubah. Gini aja deh, ntar dijelasin dikit lagi. Nasi uduk deh buat Bang Opi. Nasi uduk. Nasi uduk. Nah. 50.000 sepiring. Ya Allah, mahal banget lu, Cum. Orang tamu baru Udah datang naik juga. dong. Ini udah makin lama. Emang kalau tamu Saya baru orang dimahalin sama kampung. Enjo. Iya. Ini tumben nasi uduk, Hah? nasi dikit, piringnya gini aneh gede ya. Oh iya, terus Nggak apa-apa ente duluan. Kenapa nasi uduk kenapa? Nasi uduknya dikit. Ini aneh lebar banget kayak spray. Ngomong spraynya jangan lihat sama yang baju hijau. wah, Kenapa ya? Nanya apa ya, Din? mau nanya Bang, nah hukumnya nggak sholat Jumat tuh apa? Terus katanya kalau 3 kali berturut-turut nggak sholat Jumat masuk golongan kafir Bang. Oh iya bener Bang. Benar. Keluar dari Islam Bang Jack, ada juga Jadi yang gini, ngomong gitu ya. Hukum sholat Jumat itu wajibnya sama dengan wajibnya hukum sholat zuhur. Iya. Bagi setiap laki-laki ya, beda dengan yang perempuan tadi yang udah kita bahas di awal. Maka orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, maka sama dengan meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, ada hadis Rasul yang mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut dengan sengaja tanpa uzur, maka sebenarnya keimanannya sudah berkurang. Bahkan sebagian hadis yang mengatakan fahuwa minal kafirin, dan dia sebagian dari orang yang kafir. Kafir kita lihat Banget tuh Bang. kafir itu kan artinya bukan semata-mata langsung ternyata dia murtad. Tapi kafir di situ adalah ada iman yang memang harus dikoreksi dan dia harus benar-benar taubatan nasuha. Gitu. Kalau kita udah keburu nggak sholat cuma 3 kali, apa perlu syahadat lagi atau gimana tuh? Itu bukan Kagak dong. kafir mutlak. Kalau kafir mutlak dia murtad, benar-benar mengikrarkan diri keluar dari agama Islam. Kalau masuk lagi kan harus dengan syahadat. Nah ini kan kafirnya karena memang keimanan yang dirusak oleh dirinya sendiri. Karena sholat Jumatnya dia tinggal bukan karena ada keperluan,
Ya, kalau kadang- sakit itu kan uzur. Benar. Tapi Bang Jack kalau misalnya kayak kerja di Depstore gitu tuh Bang Jack kayak di Satpam mall. juga kasihan. Dia suka rolling tuh Bang Ya katanya gini, Jack. masih ada baru 1 kali nggak Jumatannya masih 1 kali jadi lagi dia dah rolling gitu seminggu, aja. 2 minggu sekali Bang Jack. Sebenarnya nggak ada alasan apapun ya. Makanya ini kan semua tergantung dari manajemen tadi Ya. departemen store itu. Ya harusnya kalau memang ada satpam berapa. Nah sekarang gini masalah Jumat ya, jumlahnya kan beda-beda. Imam Syafi'i mengatakan harus paling sedikit 40 orang. Iya. Iya kan? Kalau kurang dari 40 sholat Jumatnya nggak sah. Itu Imam Syafi'i. Ini yang kita pakai nih. Tapi ada lagi Imam Hanafi mengatakan bahwa boleh 12 orang sholat Jumat. Imam Malik mengatakan 3 orang pun bisa jadi sholat Jumat. Kalau sendiri nggak boleh bang. Yang ceramah, yang sholat. Oh iya, soalnya kan kalau ada salah satu rukunnya harus ada ceramah juga ya. Gimana sih? 3 orang paling dikit. Berarti udah dipastikan musola tuh nggak bisa jadi tempat untuk sholat Jumat ya Bang Jack ya? Orang di sini 3 juga bisa sebetulnya. Ini ada perbedaan. Ini yang perlu kita garis bawah ini bahwa kita ini dari kecil nih mazhab yang sudah kita anut nih Syafi'i. Dari mulai SD sampai sekarang. Nah, masalah masjid, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sholat itu harus di jami. Jami itu masjid yang besar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan paling sedikit jumlahnya 40. Nah kan 40 yang bisa nampung cuma masjid. Tapi kalau Imam Malik tidak mempermasalahkan tempat. Selama itu ada 3 orang bisa sholat Jumat. Imam Hanafi selama itu masih ada 12 orang bisa sholat Jumat. Nah cuman yang kita pakai apa yang berlaku, apa yang kita pelajarin dari kecil. Tapi misal kita ngambil yang berapa orang pun bisa sholat Jumat misal ya. Bisa. Sholat Jumat sendiri harus pas waktu Tapi itu zuhur atau 3 bisa orang harus dilihat dulu. misal nih kayak satpam gitu tuh. Teman-temannya sholat Jumat, pas sholat Jumatnya selesai dia bertiga bikin sholat Jumat sendiri gitu misal. Ya keadaan terdesak kan itu. Tapi nama jam Bang 1 Jack. gitu gimana itu? Boleh Ya kan, kagak sih? enggak harus waktu sholat Jumat itu harus sesuai dengan waktu sholat zuhur. Pas di awal Bukan sholatnya ya, waktu mulai khutbahnya itu. Oh. Makanya kalau di masjid-masjid terutama masjid Betawi dia suka punya bel tuh. Ngek gitu kan. Masa bunyi yang Adek, ngek Bang Jack, Pokoknya jelek bel amat, bagaimana ngek. kek. Grup A dari SD. Bunyi. Ya. Nah, itu khotib udah waktu naik. Udah waktu Ada lagi yang naik. azannya, ada yang sekali, ada yang 2 Iya, kali. ada yang 2 kali bang, azannya bang. Jadi yang namanya Iya 2 kali, jadi azan dulu, udah gitu khotib naik, azan lagi, baru ceramah. Ada lagi yang nunggu khotib naik, Baru azan, ceramah Betul. gitu. Jadi kenapa azan di Jumat itu ada yang sekali, ada yang 2 kali. Iya. Nah, waktu di zaman baginda Rasulullah azannya sekali. Karena kan saat itu yang masuk Islam belum banyak umat Islam, masih sedikit. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal dengan sang pembaharu, jadi banyak apa yang dilakukan oleh Rasulullah diperbaharui nih oleh Sayyidina Umar, termasuk dengan azan yang 2 kali. Karena dengan azan cuma sekali, karena saat itu Madinah sudah rame, jadi kota niaga, belum ada pengeras suara, akhirnya azanlah 2 kali. Oh, jadi kalau sekarang udah ada pengeras suara, Jadi sekali juga semua cukup tuh ya. dikondisikan ya Bang Jack ya. Jadi gini, ibadah kita berbeda-beda kenapa? Karena sahabat pun melihat Rasulullah beribadah kadang berbeda-beda. Iya. Misal dalam tahiyat, kan beda tuh. Iya. Kalau kita di Imam Syafi'i semuanya harus tertutup nih. Kemudian dibukanya ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Tutupnya kapan? Ntar pas salam. Iya. Ya kan? Ada lagi Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi dari mulai awal dia duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal, dia udah begini. Nah, jempolnya dibuka. Jadi yang dibuka telunjuk dengan ibu jari sampai akhir. Nah, ada lagi Imam Malik. Nah, ini biasanya. Nah, kalau Imam Malik gini terus digerak-gerakkan. Iya, Iya betul. Ada lagi yang lebih simpel lagi. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah dia langsung turun lagi. Jadi semua ini kenapa berbeda-beda? Karena Rasul pernah dilihat oleh para sahabat Dalam dengan kondisi berbeda-beda. Dalam kondisi yang berbeda. Tapi hukumnya nggak apa-apa berarti ya? Maksudnya nggak Nggak salah wajib, gitu ya. nggak? Asal tahu dalilnya aja. Ada yang kayak model bikin kue. Gini nih tuh. Iya bener-bener gerak-gerak, bener-bener. Bukan apa-apa sih ya, itu sih cara-cara ilmunya masing-masing ya. Cuman kita yang sebelah kayaknya rasa ini aja, rasa kagak ganggu. Jadi ntar mau nengok. Kan saya begini ya. Dari saya. Jangan-jangan Bang Opi lagi sholat ngeliatin ke saya Bukan, gini jadi kepalanya. dia nengok jadi puter aja. Jadi ngeganggu yang sebelah. Sebetulnya sih nggak apa-apa deh caranya masing-masing ya. Benar. Kita mau soal Jumat juga beda-beda juga. Ada khotibnya bawa tongkat, ada yang pakai bahasa Arab. Ntar deh kita bahas lain kali lagi aja ya tentang Jumat. Iya. Banyak banget. Ini perbedaan-perbedaan. Yang pasti gini,
kalau masalah perbedaan, yang bener itu kata Rasul pahalanya 2, kalaupun salah pahalanya 1, nggak ada dosa. Yang penting tahu Jadi rapi dalilnya deh, deh. rapi ya. Nah. Oke gitu, alhamdulillah. Akhirnya Aku aku tahu. Jadi jumatannya jam berapa, Pak? Saya sih terus terang Jumatan sih, karena ini waktunya kacak berapa jam ya kira-kira tadi? 5 jam, 6 Ada jam 5 lagi. Saya numpang tidur di sini. Saya kalau pulang ntar akhirnya nggak enak sama bini saya suka ngomel. Jadi, Oh, yaudah, ya, apa saya deh. di sini aja deh. Udah, Ya. tidur aja. Ini nggak tarik tambang lagi? Kagak. Terus Kan Abang begitu waktunya kalau misalnya saya keliwatan ada yang bangunin. yang bangunin ntar malaikat kali, Pak. Bisa aja sih Irfan. Kalau gitu kita balik dulu, Babang di sini aja. Iya, saya sini aja deh numpang rebah-rebahan ya. Iya, udah. Yaudah, kita duluan nih. Udah, Bang, duluan. duluan ya. Makasih Bang Jack ya. Ketemu lagi ntar Bang, Jumatan. makasih ya. Iya, Bang. Sip, makasih Sip. Oke. Waalaikumsalam. Kita ngobrol lagi, Bang Opi. Iya. Waduh, untung jadi tahu tuh, kalau kagak bisa ribet.